Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Kita masih membahas tentang asam lambung ya. Menarik sekali tadi kita berbincang ya dengan Dokter Irsan. Betul, dan jadi makanya jangan sampai yang namanya kita tuh ketuker itu namanya. Ini asam lambung atau ini jantung ya Nah gitu. itu yang paling sering ya Kak Bekti ya. Fakta mitos selanjutnya. Iya betul. Nah penyebabnya dok katanya nih, makanan pedas dapat sebabkan asam lambung naik. Fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos. ini baru Akhirnya ada yang ini. mitos ya. Mitos. Jadi makanan-makanan pedas itu bukan berarti ya bisa Nah. jadi asam lambung. Ya, saya dukung ini jadi mitos karena saya penggemar makanan pedas. Sama dong, sama dong. Satu, orang mengalami asam lambung naik atau GERD tadi sebetulnya dua sumbernya. Asam tinggi atau katupnya lemah. Namanya sphincter. Jadi antara lambung sama kerongkongan itu ada pintunya. Harusnya begitu kita makan, pintu tutup. Nah, bisa jadi masalah karena asamnya tinggi, dia dorong pintunya terus dia lari ke atas. Atau enggak terlalu tinggi tapi pintunya lemah. Sehingga dia berbaring aja terus dia ngerembes ke atas. Nah, apakah si pedas, si sambal, si cabai ini membuat pintunya lemah? Jawabannya tidak. Apakah pedas cabai ini akan membuat asam jadi naik tinggi? Jawabannya juga tidak. Jadi ini kita harus logis gitu melihat sesuatu cocok nggak sih sama perjalanan penyakitnya, istilah kami di patogenesisnya. Tetapi makan pedas memang bisa bikin perih. Jadi kalau asam lambung naik, tadi kan di video ditunjukkan, di lambung itu ada lendir yang melindungi lambung. Di kerongkongan ini nggak ada. Sementara asam itu pH-nya, asamnya tuh kayak air aki. Begitu dia garuk-garuk itu kerongkongan, lalu kita makan pedas, perih memang jadinya. Karena udah luka di sini. Sama aja kayak kita luka, kita balurin cabai. Jadi memang bikin perih, tetapi sebetulnya tidak memicu GERD. Ya, Gitu. jelas sekali ya penjelasannya. Nah, ini ada lagi nih dok yang beredar juga nih dok ya. Ini katanya mengatasi asam lambung naik itu bisa dengan mengunyah permen karet dok. Fakta atau mitos dok? Ini menarik, kayaknya kita belum pernah bahas. Ya. Jawaban saya ini fakta. Oh. Ini fakta dan ilmiah loh. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. maksudnya bukan cuman teori-teori doang. Sudah ada beberapa penelitian yang mencoba membuktikan hubungan permen karet dengan asam lambung, dengan GERD. Ya. Terbukti ternyata orang yang makan permen karet sesudah makan akan mengurangi keasaman di lambungnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita mengunyah dan menelan, itu ludah kita ikut keluar, saliva kita keluar. Ya. Kemudian kita menelan. Gerakan menelan itu membuat dorongan ke bawah. Sehingga asam yang tadinya lagi nanjak naik, turun lagi. ke bawah. Yang kedua, dia diencerkan oleh ludah kita. Kan dia asam, pekat. Nah, begitu ludah kita turun, ini jadi encer. Sehingga lebih aman di kerongkongan. Nah, mungkin pertanyaannya, kapan saya harus makan permen karet? Apa seharian permen karet terus? Dari penelitiannya, yang ideal makan permen karet itu adalah sekitar 15-30 menit setelah selesai makan. Karena itulah periode asam lagi mau naik, mau tinggi-tingginya. Dianjurkan permen karet yang sugar free. Sugar free. Ya, karena Jangan ada manis-manis. gulanya, ya jangan. Ada tuh sebetulnya ada yang jual permen karet untuk pengobatan. Kemudian permen karet yang mengandung bikarbonat. Jadi katanya permen karet sesudah makan itu selain bagus untuk asam lambung, juga untuk kebersihan mulut, karena dengan mengunyah-ngunyah akhirnya akan terencerkan semua. Jadi jawaban ini fakta. Oke. Itu berapa lama dok kalau dalam mengunyah permen karet itu? Tapi nggak boleh lama-lama juga kan dok? Nggak boleh lama. Ya paling satu permen selesai. Satu permen makan selesai. itu. Udah manisnya hilang atau mungkin apanya tuh udah Cuiannya sudah berkurang udah hambar gitu ya dok ya? Udah selesai. Buang aja. Udah Nah kalau misal kita kemakan dok itu ya? Ketelan. Ketelan dok Gimana, sebenarnya Dok? berbahaya nggak sih dok? Nggak bahaya. Dia akan turun ke bawah. Oh turun ke bawah. Turun ke Tapi bawah dia nggak bilang, bahaya itu bisa ya. lengket loh di lambung kayak gitu. Iya, aduh, Ya. nggak bayang. Oke, Nah, baik, Dok. mungkin Ya. satu lagi orang bilang, wah permen karet yang untuk medis itu kan mahal gitu. Lumayan itu harganya. Saya bisa apa? Salah satu anjuran sederhana adalah minum setelah makan 20 menit atau 15 menit setelah makan. Minum lah minum ya. supaya dia menurunkan asam ke bawah. Wah, itu gampang betul, banget. Wow, Iya, penjelasan Dokter betul. Hasan. Ya, itu murah meriah juga ya, bahagia ya, Iya. minum air putih. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak Sama-sama. dokter. Makasih juga. waktunya. Jangan bersama-sama main kesini ya dok ya. Ah. Dokter ditunggu lagi.